Lagi-lagi Ola Ramlan bikin heboh di jagat maya tanah air. Setelah sebelumnya go public soal hubungannya dengan pria yang usianya jauh lebih muda darinya, Tristan Molina. Kali ini Ola kedapatan tengah disawer di sebuah klub malam oleh seorang pria. Dan yang bikin kaget adalah pria yang nyawer itu adalah mantan suaminya sendiri, Aufar Hutapea. Dalam video berdurasi singkat itu, Ola tak sedikit pun malu-malu ketika diberi uang yang jumlahnya cukup banyak oleh Aufar. Tapi sebaliknya, Aufar tampak sedikit malu-malu ketika memberikan uang kepada mantan istrinya tersebut. Wajar jika Aufar seperti malu-malu ketika nyawer Ola lantaran kehadirannya ditemani oleh seorang wanita yang kabarnya merupakan kekasih barunya. Aufar hadir dengan pasangan anyarnya dan Ola bersama Tristan. Keduanya seperti double date. Mereka tampak begitu dekat seolah satu sama lain sudah saling kenal. Bahkan keduanya juga mengabadikan momen pertemuan itu dengan melakukan sesi foto bersama. Sayangnya, video tersebut membuat Ola banjir hujatan dan menganggap Ola tak punya rasa malu tampil dengan goyangan seksi di hadapan mantan suami. Apalagi sejak berpisah dan menanggalkan hijabnya, Ola tampak lebih berani memamerkan lekuk tubuhnya. Tapi kalau ada orang yang pro dan kontra itu urusan mereka. Seksi itu semuanya orang yang nanggepin seperti apa. Kalau saya mah biasa-biasa aja, santai aja. Biasa aja. Gimana cara orang melihat aja gitu. Mau jelek, mau bagus, mau enggak, ya itu terserah orang menilai. Ola benar-benar tengah dimabuk cinta. Ola seperti menemukan kembali energi yang sempat hilang ketika masih berumah tangga dengan Aufar. Merajut kasih dengan Tristan, Ola begitu bucin. Bahkan di setiap momen, Tristan selalu hadir menemani Ola. Terima kasih banyak. Siap. Tidak akan dapat langkah. Tasya Farasya akhirnya bisa bernafas lega setelah sebelumnya sempat murka lantaran Ahmad Assegaf mengajukan banding terhadap putusan cerai Tasya. Akhirnya banding itu dicabut. Tentu saja dicabutnya banding Ahmad membuat perceraiannya dengan Tasya sah. Sebelumnya Ahmad mengajukan banding H-1 sebelum dirinya melakukan ikrar talak. Tasya yang seharusnya resmi menjadi janda tajir harus terhenti karena Ahmad mengajukan banding. Bahkan banding Ahmad dipertanyakan oleh tim kuasa hukum Tasya. Apalagi Tasya sama sekali tak mempersoalkan harta gonogini atau apapun yang menyangkut materi. Saya rasa juga untuk apa ya? Karena memang kan sudah sama-sama sepakat, toh juga secara agama sudah sudah ditalak gitu. Jadi kalau kita mau fight ya kita fight kalau gitu. Kita baik-baik mereka begitu ya udah kita fight aja. Ya ini kan jadinya kan seharusnya hari ini sudah inkrah. Iya. Ya karena masih bergulir lagi ke depannya gitu. Jadi masih panjang lagi gitu loh akhirnya. Bukan hanya bingung apa yang membuat Ahmad melakukan upaya banding, pihak Tasya juga dibuat jengkel dengan kabar jika uang yang sempat dibawa kabur Ahmad telah dikembalikan. Bahkan hingga kini tak ada seperak pun uang yang ditransfer pihak Ahmad kepada Tasya. Lantas benarkah Ahmad takut lantaran uang miliaran rupiah yang diduga digondolnya bakal kembali diperkarakan oleh Tasya hingga ia mencabut bandingnya? Baik ya. Di sini kami ingin meluruskan bahwa hingga detik ini, hingga saat ini, hingga hari ini, satu peser pun uang belum pernah ada yang dikembalikan. Baik kepada klien kami maupun atau melalui kami sebagai advokatnya belum pernah ada. Meski sudah dijatuhi hukuman, perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys belum sepenuhnya usai. Di tengah polemik itu, bos skincare itu dikabarkan tersandung isu ihwal dirinya terlilit hutang di sebuah bank dengan nilai yang cukup fantastis. Tak main-main, dugaan hutang Reza mencapai 650 miliar rupiah. Di tengah dugaan lilitan hutang yang dialami peseterunya,
Tim kuasa hukum Niki saat ini merasa berada di atas angin lantaran adanya kekeliruan dan tafsir yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Dan beberapa fakta yang tak pernah diungkap di persidangan ihwal video call Niki dan Reza. Lantas benarkah pihak Niki mendesak majelis untuk membatalkan semua putusan yang telah diambil? Nah, padahal dalam fakta persidangan semua itu tidak pernah ada gitu. Nah, maka kami sampaikan dalam memori banding kami, ya tadi yang saya sampaikan salah satu poinnya adalah ini adalah upaya manipulatif dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, yang mencantumkan hal-hal yang tidak pernah terungkap di persidangan, sehingga menurut kami putusan tersebut layak untuk dibatalkan. Ya dibuktikan saja dan aku berani gitu. Karena keberatan itulah akhirnya kubu Niki melakukan banding dan meminta pengadilan tinggi untuk memeriksa kembali berkas terkait kasus Niki dan Reza. Banyak kejanggalan yang terjadi di persidangan. Sementara kasus perdata dengan Reza, kubu Niki merasa mediasi terhambat lantaran pihak Reza tak hadir hingga dituding sengaja mengulur-ngulur waktu. Lantas benarkah kubu Reza tak serius dengan mediasi dan berharap jika gugatan 504 miliar rupiah terhadap Niki segera disidangkan? Kami ini kan tidak bisa menghadirkan prinsipal kami hari ini mediasi terus dihadirkan dari rutan karena ada proses administrasi yang jauh-jauh hari kami sudah harus persiapkan dan itu harus diajukan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI gitu loh. Jadi bukan kami tidak sanggup menghadirkan prinsipal, ya. Dari awal kan kami sudah komitmen untuk itu, ya. Tapi karena tidak ada konfirmasi yang pasti kehadiran prinsipal tergugat ini, maka kami juga tidak bisa menghadirkan kemarin. Aku udah serahin ke lawyer kita, pengacara supaya kita bagi-bagi tugas, biar kita bisa fokus berkreasi kembali. Betul. Di luar itu, sahabat Niki Dr. Oki Pratama juga tampak kecewa usai dua saksi terduga pelaku teror, pengusaha, dan pemilik pabrik skincare berinisial HS dan IW mangkir dari panggilan polisi. Tanggal 24 November lalu itu, saudari HS menghadiri di Polda Metro Jaya. Dikarenakan ketika undangan yang pertama, dia meminta penundaan pada tanggal 24. Akhirnya penyidik melakukan upaya undangan kedua, yaitu undangan terakhir dalam tahap penyelidikan. Kalau merasa tidak bersalah, harusnya muncul dong. Harusnya muncul, memberikan keterangan, tidak perlu khawatir, menyampaikan apa adanya, jangan malah membuat masalah menjadi lebih keruh. Dan yang cukup mengejutkan adalah ada dugaan menghalang-halangi kasus teror ini lantaran pihak HS diduga telah melaporkan salah satu saksi ke pihak berwajib. Benarkah teror yang dihadapi Oki ada kaitannya dengan kasus pemerasan yang tengah dihadapi Niki? Kenapa Ramzi, Dr. Oki melaporkan karangan bunga dalam lidik? Nggak tahu. Kau bayangin jam 2 malam mereka naik mobil pick up, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ngumpet-ngumpet, nganter ke rumah, nganter ke klinik, nganter ke pengadilan, terkoordinir dengan rapi. Kita nggak tahu siapa pelakunya. Belakangan kita mengetahui, ya alhamdulillah kehebatan penyidik-penyidik Polda Metro Jaya bisa mengungkap. Duka nestapa juga masih dirasakan oleh penyanyi Raisa Andriana saat terpuruk karena kehilangan cinta suaminya Hamis Daud pada Sabtu pukul 7:19 waktu Indonesia Barat lalu. Ria Mariati, ibunda Raisa, meninggal dunia di Rumah Sakit Darmais Jakarta akibat penyakit kanker paru-paru yang sudah lama dideritanya. Karena statusnya masih menjadi menantu almarhumah, Hamis Daud tak mau melewatkan momen langka sekali seumur hidup, mendoakan dan mengantarkan jenazah ibu mertuanya ke rumah peristirahatan terakhir.
Dan pagi ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pekerjaannya juga sangat keluarga. Ya berharap doanya itu buat Ngamis sedikit. Belasan kali menjalani kemoterapi, radioterapi, dan serangkaian treatment lainnya, kondisi Ria Miranti sempat membaik. Namun pada September lalu, beliau mengalami sesak nafas akut hingga harus menggunakan ventilator. Setelah 2 bulan menjalani perawatan intensif, nyawa Ria Mariati tak bisa diselamatkan lagi. Tangis Raisa pun pecah sesaat sebelum menaiki mobil yang akan membawanya ke Taman Pemakaman Muslim Cinere Gandul di kawasan Depok. Di sanalah Raisa melepas ibundanya ke liang lahat, lantas menebarkan rangkaian bunga di pusara almarhumah. Siap, Mas. Kehilangan ibunda terkasih di tengah proses perceraiannya dengan Hamis Daud seolah menjadi ujian maha berat bagi Raisa. Apalagi hubungannya dengan Mama Ria sangat dekat, seperti 2 tubuh dalam 1 jiwa. Sejumlah karya Raisa bahkan terinspirasi oleh ketegaran ibundanya dalam menghadapi ujian hidup. Namun garis takdir Mama Ria berakhir di usia 65 tahun. Semua orang yang pernah ketemu aku pasti tahu deh, ibu tuh orangnya tuh sangat hangat, sangat bawel juga, dan suka bercanda. Dan ada 2 lagu aku juga yang terinspirasi, saking aku terinspirasi sama ibu gitu. Dan aku memang dekat banget sama ibuku. Aku yakin mungkin semua orang yang udah ketemu sentuh ibu juga baik banget sama semua orang, hangat, insya Allah. Sabtu 29 November 2025 juga menjadi hari nan kelabu bagi artis Marshanda alias Caca. Ayah Caca, Irwan Yusuf, meninggal dunia pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Caca yang sudah cukup lama tidak berkomunikasi dengan sang ayah sempat syok karena masih ada janji yang belum ia tunaikan untuk sang ayah tercinta. Caca yang baru bisa ke Malang pada hari Minggu 20 November 2025 meminta pemakaman ditunda sampai ia tiba. Bersama Alisa sang adik serta Siena Kasyafani putrinya. Suasana pemakaman pun berlangsung hikmat dan penuh haru. Sudah berdamai dengan keadaan, Marshanda tak malu dengan masa lalu dan kehidupan ayahnya yang penuh onak dan duri. Gangguan emosi bipolar yang diidap Caca diduga diturunkan oleh ayahnya. Meski berprestasi di sekolah dan lolos PNS di Kementerian Keuangan, emosi Irwan Yusuf cenderung labil hingga keluar dari zona nyaman yang justru membuat hidupnya semakin terpuruk. Perceraiannya dengan Rianti Sofyan ibunda Caca juga memperparah kondisi mental Irwan Yusuf hingga ia sempat hidup luntang-lantung tanpa tujuan. Tahun 2016, satu Indonesia sempat heboh ketika Irwan Yusuf terciduk sedang mengemis oleh dinas sosial. Caca pun sempat menjenguk sang ayah saat beliau diberdayakan di sebuah panti sosial di Jakarta Timur. Namun setelah itu, kisah hidup ayah Marshanda bak hilang di telan bumi sampai akhirnya datang kabar duka itu. Pak Irwan. Irwan, itu dari dulu ya hubungannya, dari pas papa pisah, aku umur 7-8 tahun papa pisah sama mama. Itu aku lose kontak tuh sampai aku umur 15.
umur 15 ketemu, lulus kontak lagi sampai umur 19-20. Terus lulus kontak lagi sampai Siena udah lahir ya kalau nggak salah ya. Macam-macam papa pekerjaannya gonta-ganti gitu. Jadi memang setiap kali aku ketemu papa keadaan ekonominya selalu lagi tipis, maksudnya sangat minim sekali. Aku menerima papa apa adanya, aku nggak memaksa atau marah sama Allah kenapa sih bikin bapak gue kayak gini, susah amat jadi hidup kita semua keluarga gitu. Aku nggak kayak gitu, aku menerima, aku ikhlas keadaan papa begitu. Merasa belum bisa membahagiakan ayahnya. Itu sebabnya Marsyanda ingin menjadi anak berbakti dan soleha agar doanya bisa melapangkan kubur sang ayah tercinta.